Sampai pernah ketika suatu musim haji, di tempat yang sama, di musim yang sama, di kamar yang sama, 3 ulama besar melaksanakan haji. Yang pertama Imam Yahya Ibnu Ma'in, ahli hadis. Yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal, ahli zuhud, ahli ibadah, juga ahli hadis. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, ahli fikih, juga ahli hadis. Ketika mereka sama-sama berangkat haji di tempat yang sama, selesai sholat isya di Masjidil Haram, mereka pulang ke kamar untuk istirahat tidur, persiapan tenaga supaya besok bisa beribadah lagi. Dan pada malam itu Imam Ahmad bin Hanbal tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, sampai azan subuh berkumandang. Mereka sholat subuh. Selesai sholat subuh, Imam Syafi'i bertanya, Ahmad, ya, tadi malam aku lihat engkau tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud sampai azan subuh. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, khatimtul Qur'ana, aku khatamkan Al-Quran 30 juz dalam tahajudku tadi malam, wahai Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Yahya Ibnu Ma'in, ya, tadi malam aku lihat engkau miring ke kiri, miring ke kanan, sampai subuh engkau tidak tidur, gelisah sekali. Apa yang kau pikirkan, Yahya? Kata Imam Yahya bin Ma'in, aku sedang menseleksi hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu. Akhirnya tadi malam aku dapat menyeleksi 200 hadis tanpa laptop Core 7. Mereka balik bertanya, Syafi'i, engkau bisa melihat kami, berarti engkau juga tidak tidur. Apa yang kau lakukan? Kata Syafi'i, tadi malam aku mengistimbat hukum dari Quran dan Sunnah, Quran, hadis, ijma, qiyas, dan aku berhasil mengeluarkan hukum halal haram sebanyak 200 ijtihad hukum. Andai kita orang yang keempat di kamar itu, kira-kira apa yang akan kita jawabkan kepada mereka? Waktu kita banyak terbuang oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Kelak semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ulama-ulama fikih yang masyhur, yang hebat dengan ijtihadnya, yang populer di tengah umat, meninggal dunia ulama fikih, meninggal dunia ulama tasawuf. Lalu kemudian ulama tasawuf berjumpa dalam mimpi dengan ulama fikih. Hai ulama fikih yang hebat bicara, hai ulama fikih yang tajam hujahnya, hai ulama fikih yang masyhur jabatan muftinya, bagaimana engkau di sana? Kata ulama tasawuf, ulama fikih mengambil debu, diletakkan ke tapak tangan, lalu menghembuskan. Begitulah kepopuleran, begitulah kemasyhuranku ketika di dunia. Hilang dihembus angin. Yang tersisa mana? Yang tersisa hanya 2 rakaat tahajud di tengah malam. Yang tersisa mana? Yang tersisa hanya keikhlasan. Lain daripada keikhlasan, berterbangan seperti debu yang dihembuskan angin. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur, populer di dunia, tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Itulah yang paling dikhawatirkan, ditakutkan. Masyhur di YouTube, masyhur di Instagram. Siapa itu? Itu Ustadz Somad yang followernya 5 juta di Instagram itu. Tapi ternyata malaikat tidak mengenal. Tapi di sana ada seorang guru mengaji di surau yang kecil, dari maghrib ke isya, muridnya hanya 5 orang, kajiannya pun hanya Iqra, aa, bataba, batata, batasa. Tapi dia sudah mewariskan ilmu. Di sana ada di terminal, dia tidak LCMA, tapi dia sudah berhasil membuat preman tobat yang dulu tatunya besar, gambar ular kobra, setelah tua kena kencing manis jadi cacing pita. Hari ini orang itu dapat hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Kita belajar kepada ulama yang kami hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad, salah seorang ulama kita. Oh,
jangan kau sebut ulama saudaraku. Karena kata orang kampung kami, kalau nama itu terlalu besar, tidak sesuai dengan orangnya, bawaannya demam, meriang, panas dingin. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya orang yang suka mengutip pendapat ulama. Qala Syafi'i, qala Malik bin Anas, qala Nu'man bin Thabit al-Hanafi, qala Ahmad bin Hanbal al-Hanbali, qala Imam An-Nawawi, qala Imam As-Suyuti, qala Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, qala Al-Mahalli, qala fulan. Karena selalu mengutip pendapat ulama, disangka orang ulama. Karena selalu duduk dekat dengan doktor, disangka orang doktor. Karena duduk berfoto dekat dengan doktor Fauzi Bowo, disangka orang doktor Abdul Somad. Disangkanya dokter bisa nular kayak penyakit cacat.